Assalamualaikum, selamat sore buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara teras ke-8 kali ini. Mudah-mudahan masih betah ya untuk mengikuti webinar-webinar ya yang mungkin cukup banyak yang diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mempresentasikan ya mungkin kalau dibilang mungkin apa ya berbagi pengalaman saja gitu dari apa yang selama ini saya lakukan. Jadi saya memberikan judul pada apa yang saya presentasikan itu adalah memahami makna. Memahami makna melalui apa? Melalui seni teliti dan meneliti manusia pada ruang arsitektur. Jadi apabila mungkin banyak rekan-rekan yang banyak berminat kepada hal-hal yang lebih kepada bangunan, nah sementara saya pribadi saya lebih tertarik kepada hal-hal yang berkaitan dengan manusianya sebagai pengguna bangunan itu. Mungkin Bapak Ibu banyak ya yang sudah meneliti mengenai bagaimana relasi antara fungsi, bentuk dan makna. Ya, kemudian banyak sekali definisi-definisi gitu ya, bagaimana makna itu diartikan oleh berbagai macam oleh banyak orang, banyak peneliti. Tapi di sini saya nggak membahas mengenai itu. Saya coba menyarikan kalau ini berdasarkan disertasi saya sih sebetulnya. Jadi pada saat itu saya meneliti mengenai makna eksistensial gitu ya. Jadi apa sih yang membedakannya dengan makna perseptual gitu. Jadi bagaimana makna perseptual itu diartikan sebagai makna pribadi, sementara makna eksistensial itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya publik. Ya, mungkin saya skip. Di sini saya mencoba untuk memberikan ilustrasi gitu, bagaimana atau mengapa saya tertarik gitu ya. Jadi kadang-kadang sering sekali dalam pertanyaan saya sebagai arsitek, sebagai pengamat bangunan gitu, kadang-kadang sering ada pertanyaan nakal saya gitu. Jadi ketika melihat bangunan ini orang gitu ya membuat bangunan indah-indah, cantik-cantik gitu ya, kira-kira orangnya itu sendiri merasakan nggak ya gitu ya, apa yang dirasakan oleh orang tersebut terhadap bangunannya. Atau kadang-kadang juga pertanyaannya, apa sih bangunannya sendiri kalau boleh bicara, kalau bangunannya bisa ngomong gitu ya, dia pengen ngomong apa sih tentang dirinya, tentang orang-orang yang menggunakan dirinya gitu. Jadi kadang-kadang pertanyaan nakal itulah yang sering sering menghinggapi saya gitu ya, sehingga saya tertarik pada hal-hal yang sifat penelitiannya seperti itu. Salah satu hasil penelitian saya yang mungkin agak nyeleneh pada saat itu adalah ketika saya mau menilai S3 itu dengan judulnya adalah ini orang bikin masjid begitu megah, tetapi adakah kaitannya dengan kehusukan gitu ya? Bagaimana tingkat khusyuknya? Bisa nggak sih orang gitu ya memaknai masjid sehingga mendapatkan atau membantu mereka kepada hal-hal yang sifatnya khusyuk gitu. Tapi ya dengan berbagai alasan pembimbing saya banyak yang menolak gitu ya, katanya terlalu berat gitu ya. Oke, jadi lebih disimpelkan. Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan dasar yang kadang-kadang kita sebagai arsitek mungkin kita bisa memulai gitu ya untuk mencoba peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Atau ketika suatu saat kita menggunakan ruang yang sifatnya indah, cantik seperti ini gitu ya, kira-kira ini ngebantu saya nggak ya untuk memahami atau membantu saya nggak ya untuk mendapatkan efek khusyuk gitu ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Atau juga kalau kita melihat rumah tinggal misalnya, gitu. Apa sih pandangan kita? Ini kan kadang-kadang arsitek sekarang sering membuat desain gitu apa yang ada di dalam pikiran si arsiteknya sendiri. Tetapi sekarang bagaimana orang lain memaknai bangunan itu, gitu ya? Atau ketika kita membuat bangunan di tempat yang
Gambar kanan ini mungkin agak cukup ekstrim gitu ya, ada di tebing yang pemandangannya jurang gitu. Sebagai orang yang tinggal di dalamnya gitu, rasanya seperti apa ketika kita berada di dalamnya? Enak nggak sih gitu ya? Serem nggak sih? Atau hanya rasa kebanggaan ketika kita punya rumah di tempat yang sifatnya ekstrim saja gitu ya? Nah, hal-hal seperti itu kan apa namanya menarik sebetulnya untuk kita kaji. Yes. Atau juga saya banyak meneliti tentang anak gitu ya, tentang apa namanya ruang anak. Kadang-kadang kita juga sering melihat apa developer atau pengembang perumahan gitu membuat tempat bermain. Tapi kalau kita lihat kok sepi-sepi gitu ya. Kadang-kadang hanya dipakai untuk orang berkumpul sore di sore hari gitu, itu pun juga pemandangannya mungkin sesekali gitu ya kita lihat. Nah, apakah apa namanya? Apa yang terjadi dengan apa pemandangan sepi di dalam fasilitas yang sebetulnya sudah disediakan oleh si pengembang gitu ya? Kok bisa gitu sepi gitu? Nah, berarti kan ada sesuatu yang mungkin agak tidak tepat. Sudahkah kita mencoba untuk melihat dari sisi anaknya sendiri? Apakah fasilitas yang didesain atau dibuat itu cukup nyaman buat mereka, gitu ya? Apakah cuma sekedar meletakkan mainan gitu di tempat yang tertentu gitu, itu sudah cukup enak buat mereka. Sementara kalau kita lihat mereka ternyata cukup enjoy gitu ya, cukup menikmati bermain dengan hujan di tempat yang becek, bahkan mungkin ini bukan fasilitas yang sengaja didesain. Ini di jalan gitu ya, bagaimana mereka bermain apa nih, selodoran gitu, bermain dengan selokan ketika hujan, atau bermain dengan apa nih, cebong-cebong gitu ya, mencari mainan di apa namanya, di pinggiran-pinggiran atau di tepi-tepi sungai kecil gitu ya, atau kali kecil. Jadi ternyata kita memahami hubungan manusia, ruang, waktu. Kalau kita mau meneliti itu sebetulnya banyak sekali bidang-bidang kajian yang apa namanya layak kita mulai lirik gitu ya, kita cermati bahwa kita harus sadar kita sebagai manusia kita berada di dalam ruang yang terus bergerak secara waktu, sehingga mungkin topik yang sama dibahas oleh orang, tetapi ketika dibahas dalam waktu yang berbeda mungkin akan jadi berbeda. Kenapa? Karena apa? Karena kompleksitas manusia itu sendiri juga kan begitu rumit ya, begitu banyak. Kemudian juga dinamis gitu ya. Kadang-kadang kita juga menemukan keunikan-keunikan tersendiri ketika kita mengamati hubungan manusia ruang dalam konteks waktu tertentu. Kadang-kadang kita juga menemukan hal-hal yang sifatnya mungkin saya nyebutnya di sini adalah kesadaran yang tidak disadari. Gitu ya. Kadang-kadang kita apa namanya melakukan sesuatu secara sadar, tapi kita nggak sadar gitu. Karena apa? Karena itu sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Orang lainlah yang bisa menilai kita. Kita ternyata melakukan hal-hal yang kita tidak sadari, padahal kita melakukannya secara sadar. Hal yang juga menarik gitu ya, kenapa saya tertarik dengan meneliti manusia adalah kadang-kadang kita menemukan ketidakterdugaan. Gitu ya, bagaimana tahu-tahu kok tidak terbayangkan gitu ya, terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita sebagai peneliti, tahu-tahu terjadi hal-hal yang tidak terbayangkan sama sekali, gitu ya. Nah, hal inilah yang menurut saya cukup menarik untuk digali, cukup menarik apa namanya, cukup besar peluangnya. Kita sadar bahwa manusia sendiri itu banyak sekali ya ininya, apa namanya, kompleksitasnya. Jadi mulai bagaimana dia secara pribadi gitu ya menyandang apa namanya gendernya gitu, bagaimana usianya gitu, bagaimana dia dalam lingkungannya, bagaimana dengan lifestyle-nya, bagaimana dengan komunitasnya, lingkungan ekonominya, aktivitas yang dilakukannya, dengan built environment-nya, natural environment-nya, dan dalam global system. Hal-hal inilah yang sebetulnya membuat penelitian-penelitian yang berkaitan dengan manusia itu mengalami hal-hal yang sifatnya pengayaan. Jadi kita harus juga terbuka dengan lintas dari berbagai ilmu.
macam-macam, entah itu psikologi, entah sosiologi, teori persepsi, teori estetika dan sebagainya. Kita harus sadari itu. Yang kadang-kadang hal-hal seperti itu juga menyulitkan kita sebagai peneliti yang lebih banyak bergeraknya dengan manusia, itu karena kadang-kadang sering dibilang kok arsitekturnya nggak muncul gitu ya. Ya, tapi sebetulnya kita bergerak dari arsitektur gitu. Kita juga harus sadar bahwa penelitian-penelitian kita yang berbau hubungan tadi manusia, ruang dan waktu tadi tentunya merupakan hibridisasi dari berbagai pengetahuan gitu ya, yang kemudian terjadi adanya organisasi perilaku dan lingkungan yang pada akhirnya sebetulnya penekanannya adalah pada perilaku yang sifatnya perilaku spasial. Oke, kita sering mengajarkan kepada mahasiswa gitu ya, sebagai arsitek kalian harus gitu ya, jangan hanya cuma mendesain gitu ya, it's materializing ideal gitu ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang kita coba tanamkan kepada mahasiswa. Tetapi kadang-kadang ya kita nggak perlu malu juga. Kadang-kadang kita juga suka luput, suka lupa gitu terhadap penekanan-penekanan manusianya. Kadang-kadang kita suka terjebak, bahkan mungkin agak subjektif gitu ya, ketika kita melihat atau menilai karya mahasiswa, kita ngelihat dari bagusnya dulu, gitu ya, tampilannya dulu, gitu. Wah 3D-nya hebat, animasinya menarik, bentuknya bagus, gitu ya. Tapi kita lupa, gitu ya. Jadi bahwa ternyata visual itu lebih dominan. Dan ini rasanya banyak dialami, gitu ya, oleh mahasiswa kita, gitu ya. Bahkan ketika sampai lulus, banyak arsitek-arsitek yang juga kayaknya lebih terpesona dengan aspek-aspek yang sifatnya visual. Banyak sekali sebetulnya mungkin di PA dasar kita mengajarkan hal-hal yang sifatnya mungkin coba strukturkan organisasi ruangnya gitu ya, bagaimana kita coba kita ajarkan mereka untuk atur gitu ya flow activity-nya gitu ya, bagaimana masing-masing pengguna kita coba rinci, kita buat tabel-tabel data dan sebagainya gitu. Nah, kenyataannya kadang-kadang ketika di akhir hal itu luput kita tanya, luput kita perhatikan gitu. Sehingga pada akhirnya mahasiswa juga kayaknya sepertinya sekarang yang penting tampilan gitu ya. Kadang-kadang apa yang dibuat analisis data, konsep kadang-kadang terlupakan gitu ya. Kemudian langsung mendesain gitu, tanpa melihat kembali atau nggak connect gitu ya antara konsep dengan gagasan desain yang coba dia buat gitu. Kemudian nilai-nilai psikologi lingkungannya juga mungkin dia abai. Ya, jadi bagaimana proposisi sekarang lebih utama daripada pengukuran, bagaimana estetika itu lebih utama daripada aktivitas manusianya sendiri, bagaimana spekulasi itu lebih besar daripada demonstrasi. Jadi semua digeneralisir oleh kita. Nah, ini yang bahkan komen oleh Fisher gitu ya, bahwa banyak sekali arsitek sekarang ignore gitu ya terhadap perilaku lingkungannya. Oke, saya mencoba berbagi gitu ya, kalau ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Jadi bagaimana saya berusaha untuk coba deh kita meneliti tentang manusia itu sebetulnya seni loh, gitu ya. Rasanya asik gitu ketika kita meneliti, mengamati manusia, gitu ya. Kita mulai dengan coba peka terhadap fenomena manusia. Kita lihat sekeliling, gak usah jauh-jauh deh. Yang paling dekat dulu dengan keseharian kita, gitu ya. Bagaimana kita lihat sekeliling kita. Mungkin kita ngelihat bagaimana jejak tapak di dalam lingkungan, gitu ya. Kok ada rumput yang lebih hijau, sementara yang satunya gersang, gitu. Bagaimana taman atau ruang yang sebenarnya sudah didesain dengan cantik, tapi kok kelihatannya sepi, sementara taman atau ruang yang tidak tertata kok malah ramai gitu ya. Kemudian juga bagaimana seninya, kita coba deh penasaran, pengen tahu gitu lebih dalam, kenapa ya gitu. Kemudian mencoba untuk memperdalam rasa
gitu ya. Jadi rasa kita. Jadi bagaimana saya mencoba mengilustrasikan, peka nggak sih kita kalau melihat hal-hal yang sifatnya seperti ini. Jadi misalnya bagaimana, jadi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya terjadi gitu ya. Kita lagi musim pandemi gini, umpel-umpelan gitu. Ini budaya ngantri gitu ya. Bagaimana desek-desekan gitu, bagaimana antrinya gitu. Bagaimana orang Indonesia nih ya, kalau ini terutama terjadi kalau kita mau lebaran gitu, yang diantrikan sendalnya jejer gitu ya, sementara orangnya menunggu bisa duduk gitu, sendalnya duluan yang sudah berjejer. Atau ini ketika masa COVID gitu ya, bagaimana di India itu mungkin sama dengan di kita agak sulit untuk diatur gitu, sehingga dibuatkan bulat-bulat gitu ya. Jadi di bulat-bulat itulah mereka mencoba untuk mengantri gitu. Atau juga ketika di bank gitu, kenapa sih kalau di Indonesia tuh perlu sampai harus dibuatin begini ya, dibuat ular-ularan gitu ya, karena ternyata mungkin ya di orang Indonesia yang agak kurang bisa untuk antri dengan baik dan tertib gitu. Sementara coba kalau di luar kan gitu ya, begitu tertibnya mereka untuk antri di masa-masa sekarang ini ya. Di Indonesia bahkan sudah diberi garis-garis itu kadang-kadang suka dilanggar juga gitu. Ya, itu adalah fenomena yang terjadi dengan manusia yang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Coba juga tadi yang saya bilang bagaimana memperdalam rasa. Ketika kita melihat dua tangga yang sama nih sebetulnya gitu. Kita lebih senang memilih ketika kita membuat itu lebih senang disuruh naik atau lebih senang disuruh turun gitu ya. Rasanya kita akan lebih milih turun ya dibanding dengan kita naik yang kalau kita ngelihat aduh naiknya itu berapa ribu anak tangga gitu ya, kira naik sampai ke atas. Rasanya kita akan lebih memilih turun gitu ya, sehingga bagaimana kita coba menerapkan ke dalam desain gitu ya. Ketika ada pemilihan gitu, orang akhirnya sebaiknya membuatnya lebih baik yang seperti apa. Kalaupun naik juga mungkin kita beri jeda sekian lama, sekian anak tangga, ada istirahat dan sebagainya. Atau kita coba memperdalam rasa juga dengan kalau melihat ada pintu gitu ya. Ini sering sekali terjadi mahasiswa juga kalau mendesain gitu, ada 2 pintu gitu. Ini sebetulnya yang orang suruh masuk pintu kiri atau pintu kanan gitu kan, seperti membuat 2 hal yang dilema gitu. Sama juga halnya dengan kalau kita melihat ada 2 pintu gitu ya, ada yang ini, ada yang ini gitu. Ya, ini yang juga harus kita juga coba ajarkan gitu ya kepada mahasiswa kita gitu. Coba deh peka gitu ya, bagaimana sih merasakan gitu main entrance yang utama tuh yang seperti apa. Ya walaupun udah dibuat seperti ini, tapi kalau ada yang mengganggu seperti ini kan juga rasanya agak kurang oke gitu ya. Atau kita melihat kadang-kadang ada kata-kata gitu ya nyeleneh gitu hadir dalam lingkungan kita gitu, entrance only, do not enter gitu. Nah ini kan bingung gitu ya. Banyak sekali sebetulnya signage di dalam lingkungan sana yang membingungkan buat kita. Oke, seni meneliti itu gitu. Kalau kata saya, seni meneliti tentang manusia gitu, itu kita harus siap berinteraksi dengan subjek yang akan kita kaji. Karena saya banyak meneliti tentang anak-anak, saya harus siap juga ikut berlaku seperti anak-anak. Gitu ya. Bagaimana saya ikut berlari, saya ikut juga main-main, saya ikut berinteraksi dengan mereka, ngomong dengan bahasa mereka gitu. Kemudian kita juga mencoba untuk mengamati dan mengalami, sabar dan biarkan apa adanya gitu. Jadi jangan kita paksakan, jangan kita terlibat dengan sehingga mereka yang terpengaruh oleh kita. Justru kita pengen tahu dari merekanya. Nah, karena konsekuensi dari seni-seni ini tadi gitu ya. Kadang-kadang karena tadi saya banyak meneliti tentang anak-anak, kadang-kadang saya harus ngumpet gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita juga terlalu berlarut-larut bersama juga mungkin kadang-kadang tidak natural. Kita harus ngumpet. Kadang-kadang kita ngamati dari kejauhan gitu ya. Kadang-kadang pernah juga saya diinterogasi gitu ya, karena ternyata ada orang tua yang merasa dikuntit gitu anaknya gitu sehingga sampai harus diinterogasi. Nah, kita harus siap dengan kenyataan-kenyataan yang ada ketika kita meneliti tentang manusia. Oke.
ada sulitnya ketika kita mengamati manusia, gitu ya. Sulitnya itu apa? Sulitnya adalah menangkap momen kita ketika kita mengambil gambar, gitu ya. Mencari atau mendapatkan hal-hal atau momen foto yang begitu natural itu sulit, gitu ya. Sehingga kadang-kadang dari sekian jepretan gitu, kok kita cuma nemu satu, itu pun juga rasanya apa namanya, rasanya kok nggak oke gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita mencoba untuk natural gitu ya, menangkap natural dari kegiatan mereka, menangkap momennya tuh sulit banget gitu. Ya, jadi bagaimana kita apa namanya, mengamati dari kejauhan. Oh, fotonya kecil-kecil gitu ya. Oh, kayaknya rasanya kurang jelas gitu. Itu sulit banget. Bagaimana kita menangkap momen-momen yang begitu alamiah gitu ya, dengan foto-foto cantik itu tuh rasanya sulit gitu ya didapat. Termasuk ketika saya apa namanya, ini foto-foto yang mungkin saya bilang cukup, kalau dilihat dari kualitas fotonya mungkin jelek gitu ya. Ya itu tadi, karena harus buru-buru ketika kita menangkap momen. Ketika saya mengamati untuk yang topik S3 saya menemukan, pengamatan saya adalah di Masjid Salman ITB gitu ya. Bagaimana saya mencoba mengartikan atau menangkap makna eksistensial yang muncul dari Masjid Salman. Itu ada orang yang maaf agak kurang apa namanya, agak kurang waras gitu. Itu nggak sengaja gitu ya, menangkap momen bagaimana dia menggunakan ruang gitu dalam hari-hari. Yang ternyata cukup rutin dia datang di apa namanya, di masjid. Atau suasana di masjid yang ini juga momen yang langka banget saya dapatkan gitu, bagaimana mereka ternyata nyetrika, jahit dan sebagainya di apa namanya, di ruang tempat ibadah gitu ya. Atau karena pengamatan saya juga di masjid gitu, sulitnya kita karena di situ ada, ini topiknya butuh tim gitu ya, bagaimana apa namanya, ada batas gitu ya antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana kalau saya mau mengamati yang laki-laki gitu ya, sementara kita perempuan gitu ya, atau sebaliknya juga mungkin kalau laki-laki ingin mengamati yang perempuan gitu. Jadi kadang-kadang terbatas sekali gitu ya, foto pun juga curi-curi gitu ya, karena takut mengganggu apa ibadah atau ritualnya mereka. Ya, jadi ya itu seni kalau kata saya, tetapi sulit untuk apa namanya, ditangkap secara kualitas gambar yang baik. Ini karena topiknya adalah anak-anak. Kadang-kadang kita pengen natural. Terus tahu-tahu mereka difoto dong Bu, difoto gitu kan. Itu jadi nggak natural kan ya. Jadi kadang-kadang itu satu kesulitan gitu buat saya. Bagaimana sih ini anak-anak gitu ya. Tapi ya udah gitu, ya udah daripada itu ya udah difoto. Tapi nanti main lagi ya. Tapi main lagi kan udah tidak natural gitu ya. Karena mereka pengennya ya pengen difoto gitu. Atau ketika kita menangkap momen, ternyata yang ada sinar lampunya nih jelek gitu. Atau kita menangkap momen tahu-tahu angkot lewat. Gitu ya. Jadi kadang-kadang sulit sekali menangkap momen yang memperlihatkan aktivitas, padahal kan kita pengen memperlihatkan bukti ya. Ketika kita neliti, kita harus membuat satu report gitu ya, kita harus membuat publikasi dan sebagainya. Bukti yang harus kita tampilkan itu kan salah satunya sebetulnya adalah bukti foto gitu ya. Tapi ternyata momen natural tadi gitu ya agak sulit kita tangkap karena itu tadi gitu ya, kejadiannya cepat, sekalinya mereka melakukan sadar bahwa kita sedang melakukan dokumentasi yang mereka melakukan ini gitu ya. Jadi tidak jarang bagaimana harus difoto dulu gitu ya, bagaimana menangkap momen terus action gitu ya ketika mengamati bagaimana pulang sekolah dari rumah gitu ya menuju ke jalan, bagaimana alur rute dan sebagainya gitu. Padahal kan mungkin saya sedang dikerjain gitu ya, sebetulnya jalur pulang dia tidak lewat situ, tapi karena tahu bahwa saya sedang ngikutin, mungkin saya jadi diputar-putar kemana-mana. Jadi itu yang saya bilang seni gitu ya. Saya harus punya cukup power gitu, cukup energi untuk ikut berlari, berjalan gitu ya bersama dengan mereka. Kadang-kadang harus ketahuan, kadang-kadang tidak ketahuan gitu. Nah, itu cukup unik gitu. Atau saya juga mengamati anak-anak jalanan di Kota Bandung, gitu ya. Bagaimana saya menghadapi, lihat, ini sebetulnya pengasuh gitu ya.
Jadi bayangkan pengasuhnya mereka saja tampangnya seperti ini. Tapi mereka baik-baik gitu ya. Jadi bagaimana saya mengamati anak-anak jalan di Kota Bandung gitu, yang bahkan apa namanya ada pada saat itu saya pikir tadinya ada apa ya, ada sebuah LSM yang saya pikir tadinya melindungi anak-anak itu, ternyata ketika saya datangi ternyata justru bukan apa namanya, bukan pelindungnya gitu, justru dialah istilahnya apa ya, kalau kita bilang premannya ya, premannya yang menggerakkan atau melatih mereka untuk dilatih menjadi pendemo gitu ya. Jadi ternyata anak-anak jalanan, anak jalanan itu tuh ternyata ada pelatihnya juga gitu ya. Bagaimana mereka dilatih untuk apa, melakukan demo, untuk melakukan apa namanya mengemis dan sebagainya, ternyata dilatih gitu. Jadi saya salah tujuan gitu. Nah, itu bisa terjadi gitu ya. Tapi ya terus kita jadi tahu bahwa ternyata ada yang benar-benar LSM yang benar-benar melakukan apa, pendampingan dengan benar, ada yang ternyata memanfaatkan anak-anak. Ya, ini apa namanya, kondisi sistem yang harus kita juga terima gitu ketika kita mencoba ingin mengetahui tentang sesuatu gitu. Bagaimana juga saya juga termaksud juga meneliti bagaimana permainan tradisional anak-anak masih dilakukan tidak gitu ya di era sekarang yang apa namanya, dalam konteks zaman sekarang di mana anak-anak itu lebih senang main gadget gitu ya dibanding dengan berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Jadi bagaimana lingkungan permukiman itu juga memberikan satu apa namanya, satu aura positif gitu ya untuk menimbulkan minat bermain bagi anak-anak gitu. Ternyata lingkungan tertentu masih memberikan satu ruang positif gitu ya yang banyak digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Bagaimana juga kalau di Kota Bandung kan sekarang banyak ya di apa namanya, didesain taman-taman kota yang begitu konsepnya adalah ramah anak gitu. Tetapi betul nggak sih sebetulnya taman-taman kota itu ramah anak gitu ya? Mungkin kalau kita coba perhatikan kan, apakah iya anak-anak itu cukup diberikan mainan gitu ya, ayun-ayunan, terus apa nih, enjot-enjotan gitu ya, perosotan dan sebagainya. Apakah ini sebetulnya sebuah konsep yang sifatnya ramah anak gitu? Karena ternyata kan tetap harus dengan bantuan orang tua gitu. Rasanya kok lebih memilih yang sebelumnya tadi ya, bagaimana anak-anak bermain dengan apa tadi yang sebelumnya permainan masa lalu gitu. Kemudian berikutnya kadang-kadang kita juga melihat bagaimana apa namanya, ruang kota itu dilengkapi atau bangunan sekarang juga udah mulai dilengkapi gitu ya dengan apa namanya, permainan, tempat bermain anak. Jadi bagaimana juga sekarang di bandara, di mall gitu ya, disediakan tempat-tempat bermain gitu. Tapi apa iya gitu, seorang anak hanya membutuhkan ini? Ya tentunya kan perlu dilihat dari kacamata anak-anaknya sendiri gitu ya. Jadi bagaimana mereka apa namanya, sebetulnya iya nggak sih gitu ya, hanya ini yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Coba dilihat gitu kan. Mungkin tidak sekedar itu gitu yang mereka butuhkan. Ya, jadi bagaimana juga sekarang kan juga di mall-mall juga ya, bagaimana yang bermain peran gitu, ini cukup mahal kan bayarnya gitu ya. Bagaimana mereka menjadi pemadam kebakaran, bagaimana mereka menjadi apa namanya, penyiar radio, penyiar TV dan sebagainya gitu. Itu juga banyak didirikan di mall-mall. Tapi apakah ya gitu ya, itu memang pilihan anak-anak. Ya mungkin kira-kira itu aja. Itu sih hanya berbagi apa namanya, berbagi tips gitu ya, apa yang saya lakukan gitu. Nah, di sini saya mencoba juga mengajak untuk teman-teman yang mungkin selama ini tidak tersalurkan istilahnya apa, bidang peminatannya gitu. Sebetulnya saya dan beberapa orang rekan-rekan mencoba membuat pokja. Namanya mungkin belum jelas gitu ya. Dulu kita ini kan arsitektur perilaku gitu ya, atau perilaku spasial gitu, atau manusia dan ruang. Sementara saya coba namakan menjadi manusia dan ruang.
buat teman-teman yang memiliki peminatan sama gitu ya dengan kami gitu di bidang apa spatial behavior gitu ya atau environmental behavior gitu, mungkin punya tulisan, kita maju bersama, kita apa bergandengan tangan bersama, kita mencoba membuat jejaring gitu. Ayo coba masukkan, mungkin bisa tulisan, bisa opini dan sebagainya, boleh dimasukkan ke sini gitu ya. Bisa terkait dengan aspek penggunanya, bisa lansia, difabel, tentang perempuan, tentang anak dan sebagainya, bisa terkait konteks tempat ya, atau jalan, taman, ruang publik, mall dan lain-lain, bisa terkait pendekatan teknologi atau apa gitu ya. Jadi ini ajakan gitu ya buat teman-teman gitu yang selama ini mungkin belum punya tempat gitu di IPLBI gitu, kok wadahnya tidak ada. Mungkin itu saja Bu Alis.